Nah, halo gengs, ketemu lagi nih bareng gua. Nah, udah tinggal 7 hari lagi, mungkin 6 hari lagi, kita akan merayakan Hari Raya Lebaran. Nah, biasanya nih dari teman-teman atau masyarakat Indonesia melakukan mudik atau ke kampung halaman mereka. Nah, ada yang pakai mobil, kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Nah, kita mau melakukan persiapan apa aja sih yang perlu disiapin, terutama yang bawa mobil pribadi sebelum kita berangkat mudik. Nah, apa aja? Yuk, check it out. Nah, gengs, persiapan yang pertama, cek radiator. Air radiator kalian itu sudah cukup. Maksud dari cukup ialah nggak kelebihan dan nggak kekurangan. Kalau misalnya dia kelebihan, si reservoir ini alias ya maksudnya buat nampung air radiator ini, kalau misalnya kelebihan saat radiator ini bekerja, nah ini kan kalau kelebihan akan naik ke atas gitu, atau kayak istilahnya tuh mendidih gitulah. Nah, ntar bisa muncrat si air radiatornya. Kalau misalnya kekurangan di saat radiator ini lagi dipituhin, jadinya si radiator ini nggak dinginin mesin secara maksimal. Terus jangan nyampur air radiator. Kayak misalnya nih, ini kan air radiator gua warnanya merah. Kalau misalnya dicampur nanti jadi warna hijau, si air radiator ini akan butak gitu. Jadi kalau misalnya ya tadinya si air radiator ini merah, ya pakainya kulen yang merah. Kalau yang hijau ya pakainya kulen yang hijau gitu, gengs. Nah, yang kedua nih, gengs, cek si minyak remnya. Nah, minyak remnya tuh dicek apakah sudah, maksudnya nggak kurang ataupun kelebihan gitu. Karena minyak rem ini kan penting banget ya saat kita melakukan perjalanan mudik. Kalau misalnya minyak rem kurang kan otomatis pengereman tuh nggak maksimal. Dan kalau di Avanza ini, kalau misalnya minyak remnya kurang, sensor parkirnya tuh sensor rem tangan dia tuh nyala gitu kalau misalnya minyak remnya kurang gitu. Terus yang kedua tuh fan beltnya nih. Nah, fan beltnya ini nih juga dicek udah waktunya ganti atau enggak, karena fan belt ini kan muterin beberapa fungsi ya, kayak alternator, terus kayak pengisian kompresor gitu. Kalau misalnya si fan beltnya ini sewaktu-waktu putus kan juga ngerepotin kita kan di jalan gitu. Nah, kalau misalnya sudah waktunya ganti ya lebih baik diganti gitu, gengs. Nah, gengs, terus yang ketiga nih, gengs, cek kelistrikannya atau sikringnya nih, karena ini juga hal yang penting nih, gengs. Kalau misalnya si sikring ini sampai ada yang kebakar, ini bisa ngebuat fungsi yang lain jadi nggak jalan. Salah satu contohnya itu waktu itu sikring 7,5 yang ada angka 7,5 itu kebakar. Nah, ngebuat si AC-nya ini nih nggak nyala gitu. Terus habis itu cek juga nih filter udara udah kotor atau belum. Kalau misalnya udah kotor ya diganti aja, gengs, karena kalau misalnya sampai kotor ngebuat performa mesin juga jadi nggak maksimal gitu. Nah, gengs, yang kelima, cek akinya. Karena aki juga salah satu hal yang penting kan. Kalau misalnya aki kalian itu udah soak ataupun udah nggak ada dayanya lah. Nah, aki ini nih jadi nggak ngebuat mesin kalian tuh nyala gitu, gengs. Nah, ini ada indikasinya nih, gengs. Kita buka dulu ya. Nih, ini kan di sini ada kayak cahaya gitu ya, kayak ngelihat kaca gitulah. Kalau misalnya baik, itu warnanya biru. Kalau akinya itu masih baik. Kalau misalnya akinya itu warnanya putih, dia itu tuh kurang setrum gitu. Jadi perlu dicas lagi lah ibaratnya. Terus kalau misalnya akinya ini merah, ini udah nggak bagus atau mungkin udah harus ganti, geng, gitu. Terus setelah itu kita lanjut ke power steering. Karena power steering ini kan ada beberapa mobil yang udah EPS, ada juga beberapa mobil yang masih pakai oli gitu. Nah, si yang pakai oli ini nih harus kita cek olinya apakah masih cukup atau enggak gitu.
Karena kan ya kalau misalnya olinya itu kurang, kita mengendarai mobilnya juga kan gak nyaman gitu kan, si setirnya jadi berat. Tuh, lanjut ke oli mesin. Nah, si oli mesin ini juga kita cek nih, gengs, apakah dia masih bagus atau enggak gitu di dipsticknya nih. Nah, kalau misalnya dia tuh masih coklat, biasanya olinya juga masih bagus gitu. Atau kalau misalnya kalian orang awam, bisa juga lihat recordnya gitu dari ganti oli kalian. Kalau misalnya udah mungkin 5.000 km, menurut gua sih udah harus ganti gitu. Tapi kalau misalnya belum 5.000 km tapi udah 6 bulan sekali juga perlu diganti juga sih, gengs. Karena perjalanan jarak jauh kan, si mesin tuh kerja terus gitu. Jadi kalau misalnya nggak diganti ataupun dicek dulu kondisi olinya bagus atau enggak, ntar kan jadi kerepotin kita gitu. Di jalan bukannya happy mau pulang kampung, malah jadi nyusahin kita gitu. Yang keenam ya berarti. Nah, gengs, nih yang keenam nih, gengs, cek ban kalian nih, gengs. Karena ban juga hal yang penting, yaitu cek dari kembangannya. Kembangannya tuh masih nggak botak atau masih berkembang gitu. Kalau berkembang gitu, kalau misalnya udah nah, gengs, yang keenam, cek ban kalian. Karena ban itu juga salah satu faktor yang penting. Tuh, cek kembangannya masih bagus atau enggak. Kalau misalnya udah nggak bagus, udah mulai botak, nah itu udah wayahnya ganti nih, guys, atau udah perlu diganti. Tahunnya juga nih, cek dari kode bannya. Kan ada 03 atau 0319 nih kayak mobil gua. Nah, ini nih tahun 2019. Nah, kalau misalnya udah lebih dari 5 tahun, itu udah harus diganti. Atau misalnya udah 5 tahun lah, menurut gua udah harus diganti gitu. Karena perjalanan jauh kan, kalau misalnya si bannya ini udah botak, terus tiba-tiba meledak, itu kan ngakibatin kecelakaan gitu. Yang nggak siap, banyak di tol-tol Trans Jawa itu tuh sampai keguling, sampai nabrak ke pinggir-pinggir gitu. Itu kan bahaya banget kan, apalagi bawa banyak orang. Tuh, terus juga cek tekanan angin kalian. Biasanya nih setiap mobil ada standarnya masing-masing. Kayak mobil ini tuh di 31, 35 ada di sebelah pintu. Nah, mungkin buat temen-temen ada nih yang standarnya gitu di mobil kalian. Biasanya sih deket-deket pintu gitu. Terus juga remnya juga perlu dicek nih. Ini kan rem faktor yang penting gitu. Kalau misalnya di tol Trans Jawa kan banyak yang ngebut-ngebut sampai mepet-mepet, akhirnya tabrakan beruntun. Terus karena remnya juga nggak siap, akhirnya ngeblong. Nah, cek remnya, kampasnya tuh masih bagus atau enggak. Terus kalau misalnya kotor juga perlu dibersihin gitu. Bisa dibawa ke bengkel atau misalnya dari teman-teman bisa ngebersihin sendiri kalau misalnya tahu caranya gitu. Kalau misalnya belum tahu caranya, cek di YouTube kita ya. Tuh, terus ya kalau misalnya cek tekanan angin bisa pakai alat atau misalnya mungkin bawa ke tukang nitrogen gitu, gengs. Nah, gengs, yang selanjutnya cek kaki-kaki mobil kalian nih, gengs, dari shock breakernya, terus link stabilizer, tie rod, long tie rod, ball joint, itu semua perlu dicek. Karena ini mobil kan namanya berjalan gitu kan, ada beberapa mungkin jalanan tol di Trans Jawa yang nggak rata gitu kan. Kalau misalnya suspensi kalian kaki-kakinya udah nggak enak, itu kan juga nyetirnya nggak nyaman gitu. Kayak ini nih shocknya nih, dicek ada rembesan oli atau enggak di yang depan atau belakang. Karena kalau misalnya udah kayak gitu, ayunannya tuh udah nggak enak gitu, ayunan mobilnya. Apalagi kan lewat tol ini kan, apa namanya, MBZ. Nah, itu kan bergelombang gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya si shocknya ini nggak prima, ayunannya juga berasa keras gitu, geng. Terus, geng, yang ke-8, barang bawaan yang mau kalian bawa gitu. Jangan sampai barang bawaan yang kalian mau bawa itu over dimension gitu. Karena ya kita nggak bisa pungkiri gitu, kalau misalnya pulang kampung tuh
barang bawaan banyak kan, misalnya buat nenek kakek, oleh-oleh gitu, buah tangan ataupun buat saudara-saudara gitu kan. Tapi jangan sampai over dimension gitu, karena kalau misalnya sampai over dimension, si besi sama si besi damper itu sama shock itu bisa mentok gitu. Nah, ngebuat suspensinya kan juga nggak enak. Kalau misalnya terus-terusan gitu kan ya bisa mengakibatkan shock breaker itu juga bisa rusak nggak sih gengs gitu. Nih kalau misalnya Avanza ini kan kalau misalnya dia baris ketiganya ini dinaikin itu bisa lumayan banyak gitu. Tapi kalau misalnya ini, karena kan biasanya juga bawa orang banyak gitu kan kalau mudik, kalau ini diturunin itu juga kapasitas bagasinya juga nggak banyak gitu. Mungkin mau nggak mau harus yang di atas, tapi juga di atas kalau misal pakai roof rack ataupun roof box jangan sampai over dimension juga gitu. Gengs, yang selanjutnya kan kalau misalnya bawa barangnya banyak, orangnya juga banyak kan nggak bisa dipungkiri kita juga perlu atas ini untuk dipakai untuk membawa barang ya gengs. Nah, jangan sampai over dimensi juga gitu, jangan sampai yang barang yang depan itu lebih tinggi ketimbang barang yang belakang, karena kalau misalnya barang yang depan itu ditaruhnya lebih tinggi ketimbang barang belakang mengakibatkan aliran angin yang lewat mobil tuh jadi gak aerodinamis gitu, bisa ngebuat mungkin mobilnya goyang saat kita jalanin gitu kan. Kalau bergoyang-goyang kan juga nggak enak ya kalau mobil bergoyang-goyang gitu gengs. Nah gengs, yang ke-10 cek kesehatan badan kalian harus kuat sama obat-obatan gitu, obat gengs. Yang selanjutnya cek kondisi badan kalian, apakah badan kalian itu sudah prima, sehat ataupun belum gitu. Kalau belum ya jangan dipaksakan untuk mudik, karena kesehatan badan kalian itu sangat mempengaruhi perjalanan kalian gitu geng. Kalau kalian gak sehat kan jadinya perjalanan juga terhambat, mungkin harus berhenti dulu gitu. Nah, apalagi kalau nyetir sendiri kan. Nah terus misalnya gitu cek juga obat-obatan kalian. Nih gue juga biasanya nih gue buat tempat obat kayak gini, beberapa obat kayak mungkin vitamin C, antimo, terus mungkin obat mah dan obat-obat lain yang perlu dibawa gitu, gue siapin di tempat obat kayak gini. Terus juga jangan lupa kotak P3K nih, ini juga perlu disiapin nih. Kan kita nggak tahu kan nantinya si perjalanan kita tuh ya mudah-mudahan lancar terus gitu, jangan sampai ada kendala apa-apa, nggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi perlu juga disiapin gitu kan, mungkin untuk nanti untuk diri kita ataupun bisa mungkin suatu saat berguna untuk ngebantu pengguna lain gitu ya. Amit-amit sih jangan sampai ada kenapa-napa sih gengs gitu. Nah gengs, itu dia nih gengs, beberapa yang perlu kalian siapin gitu, aspek-aspek yang perlu kalian siapin dari mobilnya juga gitu, terus kalian juga gitu, itu juga perlu disiapin nih gengs. Nah tapi kalau misalnya kalian udah nyiapin semua belum ada mobilnya, nah ini dia nih, kalau misalnya kalian udah nyiapin tapi belum ada mobilnya kan sama aja gitu kan. Nah kalau misalnya kalian perlu mobilnya bisa hubungin kita, karena kita masih punya beberapa stok gitu, stok mobil gitu yang cukup oke harganya dan mobilnya juga oke gitu. Terus mungkin itu dulu tips-tips yang gue siapin, tips-tips yang gue kasih. Semoga bermanfaat dan stay safe, stay healthy. Semoga mudik kalian aman, lancar, nggak ada masalah apa-apa. Gue Bagas, ada Alvin sebagai kameramen dan Mas Bayukur yang videonya udah viral. Thank you semuanya. Auto Pride, automatic is pride.